Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita. Kembali bertemu di dalam kesempatan yang Tuhan berikan pada saat hari ini. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan melalui sesi seri keselamatan keluarga. Bapak dan Ibu, kita akan masuk kepada firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Bapakku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Bapa, hati kami bersuka karena Engkau, sebab Engkaulah sumber kesukaan dan kegembiraan kami dalam hidup ini. Dunia tidak pernah menjanjikan kami kebahagiaan. Dunia hanya menjanjikan kami kebinasaan, tetapi Engkau menjanjikan kesukaan dan keselamatan. Karena itu kami mau taat dan setia kepadamu. Ya Bapa, berfirmanlah, biar kami boleh mendengarkan firman-Mu, bukan manusia yang berkata-kata, tetapi Engkau sendiri yang berkata dalam hamba. Berkati saudara-saudara yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh ditegur, boleh dididik, dan mendatangkan kesukaan, yaitu keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Bapa, ampuni segala kelemahan, dosa, dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, bahkan yang tersembunyi sekalipun saat ini yang kami belum bereskan. Kiranya Engkau mengampuni dan mengubahkan hidup kami, supaya kami bertobat, berbalik dari jalan kami yang salah, sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu dengan pertolongan Bapa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Anak-Mu yang mulia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah menyembah dan sudah berdoa. Sekarang kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, maaf saya masih agak terbata-bata karena masih belajar. Ya, inilah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Dalam keterbatasan saya
kami mencoba untuk taat. Bapak dan Ibu, tema yang Tuhan berikan pada hari ini untuk kita boleh dengar dan pelajari serta lakukan, yaitu bagaimana mendidik anak yang kudus dan takut akan Tuhan. Pada saat saya menerima ini, seperti yang kami sampaikan di awal, Bapak dan Ibu, kami belum mengerti bagaimana platform atau media mana kami akan melaksanakan, dan Tuhan sudah memberikan seri keselamatan ini untuk disampaikan. Kami belum terbayang bagaimana melangkah, bagaimana melakukannya. Puji Tuhan, Tuhan membuka melalui YouTube. Tetapi ada beberapa yang saya sebenarnya agak berat menyampaikannya, karena pertama saya belum menikah dan saya belum punya anak. Tapi dalam keterbatasan saya, biarlah Tuhan yang mengajar dan mendidik, sehingga bukan apa perkataan manusia, tapi perkataan Tuhan. Karena kami tidak memiliki pengalaman bagaimana mendidik anak yang kudus dan takut akan Tuhan. Sehingga kami saat ini memohon kepada Tuhan, biar Tuhan berbicara, mendidik, dan menyampaikan apa yang Dia inginkan kita lakukan melalui firman-Nya. Nah, kita akan membaca pertama sekali firman Tuhan, bagaimana tuntunan untuk mendidik anak yang kudus dan takut akan Tuhan. Kita akan baca dari Amsal, karena kitab Amsal ini banyak sekali berbicara mengenai didikan, baik kepada kita dan juga bagaimana didikan untuk kepada anak. Dia banyak mengajarkan kita, firman Tuhan dalam Amsal itu, bagaimana menjadi anak yang baik dan bagaimana mendidik anak yang baik. Nah, kita akan belajar dari Amsal yang ke-13 ayat 24. Kami akan bacakan buat Bapak dan Ibu, Amsal 13 ayat 24. Demikian firman Tuhan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Kami ulangi satu kali lagi. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan Ibu, sebagai pendahuluan, seringkali ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui apapun, baik di gereja maupun persekutuan maupun di dalam pengajaran melalui YouTube, seringkali ketika seseorang mendengarnya, seseorang merasa, karena dia merasa kenal dengan yang menyampaikan, dia mengatakan itu adalah sindiran. Tapi tidak. Ini adalah firman yang Tuhan sampaikan. Kami tidak punya niatan apapun untuk menyindir siapapun, tetapi keinginan kami adalah taat menyampaikan firman Tuhan. Bahwa Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, Dia menghajar. Bapak dan Ibu, karena ini seri keselamatan keluarga, sepertinya dari seri pertama sampai seri ke-6 ini banyakkan hajar. Sepertinya Tuhan itu kita pandang dari sisi yang kejam. Dalam firman-Nya kok kayaknya kejam banget, murka, marah, menghajar, mendidik. Sepertinya Tuhan itu kejam sekali dalam firman-Nya. Tetapi Tuhan mengatakan Dia mengajar anak-anak yang dikasihi. Tuhan punya tujuan baik. Kadang kita selalu mendengar firman tentang berkat, bagaimana Bapa mengasihi kita, bagi Tuhan mengasihi kita, mengampuni segala kesalahan kita, kasih karunia. Benar, itu Tuhan berikan kepada kita. Tapi jangan lupa bahwa ada didikan yang keras yang Tuhan berikan melalui firman-Nya kepada kita semua. Tuhan mau kita bukan menjadi anak-anak yang gampangan, tetapi anak-anak yang tangguh di hadapan Tuhan. Tidak hanya memandang firman Tuhan dari satu sisi, bahwa Tuhan baik, mengasihi, memberkati, menolong, tetapi Tuhan juga punya didikan di mana Dia menghajar, mendidik, menegur. Dan di dalam seri keselamatan keluarga, yaitu kita untuk mengerjakan keselamatan, kita itu dididik dan dihajar. Bahkan banyak hal nanti akan kita pelajari dalam firman-Nya ini. Jadi kita melihat juga bahwa Tuhan punya sisi lain di dalam menggembalakan anak-anaknya, domba-dombanya. Inilah yang harus kita pelajari. Tidak hanya berkat, karunia, kasih. Iya, itu benar, Tuhan luar biasa untuk itu. Tapi juga bagaimana kita harus menerima didikan dari Tuhan. Karena Tuhan bisa marah, bisa menghajar, akan pakai tongkat di dalam firman Tuhan, nanti akan kita pelajari. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita relakan hati kita untuk dididik, dihajar, ditegur. Pada saat firman itu menegur kita, itu tidak enak. Tetapi percaya
Orang yang ditegur sama Tuhan atau dihajar Tuhan itu adalah orang yang dikasih Tuhan, supaya Tuhan mau kita berubah, memperbaiki diri. Itu saja yang Tuhan inginkan. Kita akan belajar dari firman Tuhan Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat? Apa itu tongkat? Kalau dulu kita SD suka itu Bu Guru. Kalau ini untuk anak SD yang tahun 80-an ya, bukan tahun 2000. Kalau 2000-an malah kalau bu gurunya memukul malah masuk ke dalam HAM ya, diadukannya. Tetapi zaman dulu kalau kita tahun 80-an SD kita, itu kalau ibu gurunya bawa tongkat untuk memukul, kita udah takut. Sebelum dia pukul kita takut. Nah, seperti itu Bapak sampaikan dalam firman-Nya. Tongkat. Apa itu tongkat? Tongkat untuk memukul. Seperti kita guru SD dulu, di dalam mendidik anak-anak zaman dulu itu pakai tongkat. Nah, kita baca dari Amsal 22 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Bapak dan Ibu, kita sebagai orang tua, walaupun saya belum menikah, tetapi saya juga punya keponakan dan saya juga berlaku sebagai orang tua bagi mereka. Walau kita sebagai orang tua, Bapak dan Ibu itu lebih tua dibanding anak kita, di mana kita memiliki pengalaman, dan anak-anak muda ini sering dikatakan belum berpengalaman. Nah, kita yang memiliki pengalaman itu diminta Tuhan untuk mendidik sebagai orang tua. Bapak dan Ibu, kebodohan itu mengandung arti tidak memiliki pengetahuan. Pengetahuan seperti apa yang Tuhan inginkan kita berikan kepada anak-anak kita. Pengetahuan seperti apa yang Tuhan berikan untuk kita berikan kepada anak-anak kita, sehingga dengan tongkat didikan itu kita bisa mengusir kebodohan anak-anak muda, anak-anak kita. Bapak dan Ibu, seringkali kepengetahuan itu hanya kita serahkan kepada ibu guru di sekolah. Sebagai orang tua kita lupa mengambil peran dalam mendidik anak, memberitahukan apa pengetahuan yang dia harus berikan. Bapak dan Ibu, di dalam pengetahuan tentang ilmu mungkin di sekolah akan diberikan, tetapi di gereja juga melalui sekolah minggu diberikan kepada anak-anak kita, yaitu tentang banyak hal. Tetapi lupa bahwa orang tua juga memiliki peran yang penting dalam mendidik anak. Bapak dan Ibu, kita bertanya, seberapa besar kita mendidik anak kita? Apakah kita mengedukasi anak-anak kita untuk budi pekerti firman Tuhan? Pernah kita memberitakan tentang firman Tuhan secara anak kita, bagaimana itu hukum Taurat, bagaimana hukum-hukum Tuhan? Apakah kita sudah memberikan itu kepada mereka supaya mereka memiliki pengetahuan, supaya mereka tidak bodoh akan firman Tuhan? Kalau di sekolah mereka sudah memiliki, apalagi kalau sekolah yang bagus ya, anak-anaknya di sekolah yang internasional, mungkin dia memiliki pendidikan yang cukup diberikan kepada orang tua. Tetapi dari budi pekerti dan pengetahuan akan firman Tuhan, apakah kita sudah mengambil peran? Apakah kita sudah memberitahukan, mengajarkan kepada anak kita tentang bagaimana itu hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan, sehingga mereka memiliki pengetahuan, mereka tidak bodoh terhadap hukum-hukum Tuhan, sehingga yang selama ini yang mereka tahu hanya Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu memberikan berkat, tetapi mereka lupa bahwa ada hukum-hukum Tuhan yang harus ditaati. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang firman Tuhan. Tongkat kita tidak kita lakukan, tongkat didikan itu tidak kita berikan kepada anak-anak kita, sehingga mereka menjadi bodoh. Justru dengan tongkat didikan kita, di mana kita mendidik anak kita dengan disiplin tentang kebenaran firman Tuhan. Di sini kita diingatkan Tuhan kembali bahwa kebodohan melekat kepada orang muda, karena orang tua tidak memberikan mereka pengetahuan. Nanti kita akan lebih lanjut bagaimana itu memberikan didikan kepada anak-anak. Yang kedua, Tuhan mengajar kita bagaimana menegur anak. Menegur anak di Amsal 23 ayat yang ke-14. Amsal 23 ayat yang 14. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Bapak dan Ibu, jangan pernah memukul anaknya kalau anaknya tidak pernah diajarkan tentang firman Tuhan. Bagaimana dia mengetahui itu suatu pelanggaran kalau dia tidak pernah mengetahui atau dididik oleh orang tuanya? Jadi hal yang pertama dilakukan orang tua adalah mendidik anaknya. Jangan langsung menegur.
Bagaimana dia tahu itu teguran? Karena dia tidak tahu tentang firman Tuhan. Itu yang menjadi hal yang diingatkan Tuhan pada saat ini. Tidak boleh menegur anaknya kalau kita tidak memberikan dia didikan terlebih dahulu. Berikan dia edukasi tentang firman Tuhan. Di gereja tidak cukup Bapak dan Ibu. Di gereja tidak cukup cuma berapa jam sih guru sekolah minggu bisa mendidik anak Bapak dan Ibu? 1 jam apa 2 jam paling lama. Di gereja mereka mengenal firman Tuhan dari gereja. Tetapi selama 7 hari kurang 2 jam, itu ada di tangan Bapak dan Ibu sebagai orang tua. Jangan menegur anak sebelum kita memberitahukan apa firman Tuhan terkait dengan kesalahannya. Seringkali orang tua selalu langsung menegur anaknya. Anaknya tidak tahu dia melakukan kesalahan, dia nggak mengenal firman. Dia tidak diajarkan tentang firman. Mari Bapak dan Ibu, sebelum kita menegur, kita bertanya dengan diri kita sendiri. Apakah kita sudah memberitahukan kepada anak kita? Apa anak kita sudah mengetahui bahwa kesalahan dia lakukan ini itu menentang firman Tuhan? Jangan langsung ditegur, tapi kita selidiki dulu. Dia mengerti nggak firman Tuhan? Nah, kita kalau dia sudah kita ajarkan, baru kita tegur dia pada saat dia melakukan kesalahan. Nah, yang dilakukan orang tua, yang paling mengerikan lagi orang tua kalau menegur anaknya, anak setan. Waduh, Bapak dan Ibu, kalau Ibu mengatakan anak setan, terus ibunya setan dong ya. Seringkali saya dengar ada ibu marah sama anaknya bawa pukul, dan dia akan memukul anaknya. Anak setan kamu, dipukul sampai dikejar. Bukan itu teguran yang Tuhan inginkan kepada kita. Kita lakukan sebagai orang tua. Beritahukan dia tentang firman Tuhan, bahwa ini sudah melanggar firman Tuhan, baru tegur dia bahwa Tuhan tidak menginginkan kita melakukannya. Jangan langsung pukul, tapi beritahukan dulu tentang firman. Itu yang Tuhan inginkan. Yang ada kita mengatakan anak setan, ya udah anak ibu jadi anak setan. Karena ibu sendiri yang menyerahkan Bapak dan Ibu yang menyerahkan dia kepada setan. Jangan. Tegur, tetapi ketika sudah Bapak Ibu katakan tegur, jangan tidak tegur. Sebab ada konsekuensi seorang Bapak dan Ibu tidak menegur anaknya ketika anaknya melanggar firman Tuhan. Bapak dan Ibu tidak mudah jadi orang tua. Tidak tanggung jawab yang besar, kita harus bertanggungjawab kepada Tuhan ketika kita dianugerahkan Tuhan seorang anak atau beberapa orang anak. Itu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jangan hanya ketika kita meminta anak berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi keturunan, tetapi ketika keturunan itu kita diberikan kepada Tuhan, kita tidak melakukan didikan, kita tidak menegur kesalahan anak. Sekarang kita akan kembali kepada bagaimana Tuhan menginginkan kita menghajar melalui tongkat. Tadi pertama tongkat didikan, kedua tongkat teguran, yang ketiga tongkat menghajar. Kita ambil di dalam di Ibrani 12. Kita kembali ke Ibrani 12. Mari kita ke Ibrani juga mengajarkan kita. Kitab Ibrani 12 ayat 7 sampai 8. Kami bacakan untuk Bapak dan Ibu. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Bapa memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi kamu anak-anak gampang. Bapak dan Ibu, Tuhan bilang, tidak ada seorang pun anak yang tidak ditegur sama Bapa. Jadi ketika Bapa di dalam ini, Bapa di surga menegur kita melalui firman-Nya, jangan sedih, karena setiap orang anak pasti ditegur sama bapaknya. Jika seseorang tidak pernah ditegur oleh Bapa, maka dia bukan anak. Dia disebut anak gampang. Anak gampang itu apa? Yang anak gampang ya suka hati, yang kalau bahasa sehari-harinya anak yang seenak dewe, anak-anak yang tidak taat. Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu itu adalah gambaran Bapa kepada kita. Nah, sebagaimana kita gambaran kita kepada anak-anak kita? Apakah kita perlu menghajar anak itu? Perlu. Jangan takut menghajar anak. Sayangkan nyawanya jika Bapak dan Ibu tidak menghajar dia. Sayangkan nyawanya jika Bapak dan Ibu tidak menghajar anak. Jangan takut, anakku sayang. Aduh, lama banget ku nanti-nantikan. Bapak dan Ibu, saya melihat, saya dari keluarga saya sendiri aja ya Bapak dan Ibu. Saya melihat ada salah satu anak di keluarga saya, Bapak dan Ibu.
Anak itu anak berkebutuhan khusus, tapi tidak jelek-jelek banget. Kalau misalnya IQ itu 100, dia mungkin di 90. Dia bisa sekolah sampai tamat SD. Tetapi ketika orang tuanya tidak punya waktu kepada anaknya, dia dibiarkan nonton video. Videonya waktu itu Google megaloman. Jadi dia sering mencelakakan dirinya sampai terluka gara-gara acting sebagai megaloman. Orang tuanya menyibukkan diri karena orangnya tidak punya waktu, dia mau menyibukkan diri kepada anaknya yang tonton untuk video pada saat itu. Sekarang anak-anak dibiarkan orang tuanya punya handphone, punya game, waktu supaya dia sibuk tidak mencari-cari orang tuanya karena orang tuanya bekerja. Bapak dan Ibu, apakah kita tidak menghajar anak kita, mendisiplinkan dia kapan dia harus bisa bermain dengan handphone dengan disiplin? Ibu, bapak, dan ibu tahu sendiri bagaimana memberikan anak ibu entertainment. Boleh, tetapi dengan bijaksana. Tapi tidak membiarkan anak-anaknya dirampas oleh informasi. Media sekarang bagus, kalau kita ambil yang bagusnya, banyak yang tidak bagus. Anak bapak dan ibu, tahukah bapak dan ibu, ketika ibu bapak memberikan mereka handphone dan ketika wifi di rumah, bapak dan ibu tidak tahu mereka buka situs porno, tidak tahu. Tidak ada yang mendidik. Mari bapak dan ibu. Apakah kita ketika anak kita menjerit, meminta handphone atau game, apakah ketika kita tidak memberikan kita kejam? Tidak. Kita menghajar mereka, memberikan mereka didikan supaya mereka tahu pada masa sekolah mereka bersekolah, bukan main game. Karena mereka belum cukup umur bapak dan ibu. Bahkan kita tak tahu apa yang anak itu kerjakan di rumah. Kita biarkan saja dia sama pembantu. Bahkan tidak ada pembantu di rumah sebegitu saja. Tidak kita ajarkan, kita tidak tuntun anak-anak itu. Sehingga anak-anak itu memiliki perilaku. Bapak dan ibu, siapa yang bertanggung jawab? Kita selalu menyalahkan, media, gamenya. Tidak, yang bertanggung jawab adalah kita sebagai orang tua. Kita tidak menghajar, tidak mendisiplinkan anak. Kita memaui apa yang semua anak. Bahkan ada beberapa orang tua yang saya tahu, tapi untuk untuk etika saya tidak menyebutkan. Ketika anak perempuannya pakai baju yang setengah itu crop dan ibunya membelikan. Bapak dan ibu, apakah bapak dan ibu mau anak ibu diperkosa sama orang lain? Atau dia mau menjadi bagian dari pornografi? Bapak dan ibu, model itu tidak selalu baik buat anak. Tegur anaknya kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Malah orang tuanya membelikan baju-baju yang saat ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah bapak dan ibu sebagai orang tua tidak menghajar anak bapak dan ibu, menyeluruti semua mereka? Katakan tidak jika itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun akan terjadi perdebatan atau pertentangan dengan anak, hajar mereka, didik mereka. Banyak hal dengan simpel saja kok bapak dan ibu. Dan ketika mereka pergi malam mingguan, pergi keluar sampai jam 12 malam, anak masih SMP, SMA kelas 1. Kita balikkan ke diri kita. Apakah kita sudah cukup punya pendidik umur atau budi pekerti di umur segitu? Tidak bapak dan ibu. Banyak bahaya yang mengintai anak bapak dan ibu sekalian. Tetapi melalui firman ini, bapak dan ibu kita semua diajar sama Tuhan. Hajar anakmu, beri dia disiplin. Jangan maukan apa yang dia mau. Bapak dan ibu, nanti kita akan belajar bagaimana menuntun anak. Kita akan masuk kepada yang terakhir, menyesa anak. Di Ibrani 12 ayat 6. Bapak dan ibu, ini kita melihat sisi lain Tuhan, dari bahwa Tuhan itu mengasihi dan menyayangi. Ini juga menegur kita sebagai orang tua, dan juga kita harus menegur anak seperti Tuhan menegur kita. Nah, di dalam ayat Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Kami ulangi sekali lagi. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak dan ibu, saya baca terminologi menyesa itu bagaimana. Saya dapatkan menyesa dalam terminologi Indonesia yaitu memukul dengan barang yang melenting dan menyembat. Artinya ada paku-pakunya. Nah, kita ingat bagaimana Tuhan disesah ketika dia di atas kayu salib, dia dipukul, disesah
Diberi dalam bahasa Indonesia yang lamanya disebut disesa. Disesa itu adalah dipukul pakai pukulan yang ada melenting dan menyembat. Jadi seperti paku-paku logam-logam itu sehingga kulit atau dagingnya tertarik. Nah, seperti itulah Tuhan disesa waktu dia mau disalibkan. Nah, Tuhan mengatakan melalui firman-Nya dia akan menyesah. Sakit banget ya. Ternyata Tuhan juga keras kepada kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita yang diakuinya sebagai anak akan disesa, jangan kita lari dari itu. Walaupun pada saat itu berduka, kita akan tetap disesa. Karena Tuhan mengakui kita sebagai anak. Tapi artinya ada yang berdarah-darah. Bagaimana hati yang berdarah-darah, hati yang berduka, hati yang saya pernah ditegur Tuhan sampai lutut saya sakit, lutut saya gemetar, tangan saya gemetar, lutut saya gemetar dan tangan saya gemetar ketika saya ditegur Tuhan. Saya ingat itu, waktu di gereja saya ditegur Tuhan. Gemetaran kaki saya, lemes badan saya ditegur Tuhan. Hati saya ciut. Kalau itu bisa menggambarkan berdarah-darah karena setiap penyesahan itu ada darahnya. Bahwa kita merasa hati kita. Bapak dan Ibu, jikalau engkau sebagai orang tua memperlakukan anakmu, mendisiplinkan anakmu dengan menyesah. Menghajar berarti menyesah lebih tinggi lagi tingkatannya daripada menghajar. Menyesah sampai ada yang terluka badannya. Artinya ada yang sesuatu yang pengaruh kepada badannya. Sampai teguran itu membuat badan kita menggigil. Jadi ada impact atau implikasinya ke badan kita. Apakah kita menggigil atau gemetaran. Sampai teguran seperti itu Tuhan berikan kepada kita sebagai anaknya. Dan kita diminta oleh Tuhan sebagai orang tua melakukan itu jika kejahatan anak kita sudah melebihi apa yang dikatakan firman Tuhan. Jangan sekedar mengajar, menyesah jika diperlukan. Seperti Tuhan bilang, dia menyesah. Maafkan Bapak dan Ibu kalau untuk seri ini saya bicaranya yang menurut banyak ada beberapa orang itu serem-serem. Saya hanya berusaha taat akan firman Tuhan. Bahwa ada sisi Tuhan yang menghajar kita, menyesah kita sehingga badan kita terluka. Menyesah itu adalah memukul dengan sesuatu yang ada ujungnya. Jadi itu kalau dipukul ke badan sakit, pasti ada yang berdarah. Mungkin hati kita terluka, tapi itu mendatangkan kebaikan. Jikalau anakmu pergi malam minggu di bawah umur dan dia pulang jam 12 malam, apakah kau tidak menegurnya, menyesahnya? Ketika dia memakai baju tidak pantas dengan semua badan udel-udelnya kelihatan, apa kau tidak menyesahkan anakmu? Ketika anakmu melakukan perbuatan merokok di bawah umur, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika dia bergaul dengan seseorang yang atau kumpulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Bapak dan Ibu tahu anak-anak Ibu terikat dengan pornografi, apakah Bapak dan Ibu tidak menyesal? Atau terikat dengan game, apakah Ibu, Bapak dan Ibu tidak menyesal? Apalagi ketika dia mencuri uang orang tuanya, apakah Bapak dan Ibu tidak menyesahnya? Bapak dan Ibu, sesahlah anakmu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita sebagai orang tua mengakui anak kita sebagai anak, maka kita harus menyesahnya ketika dia melakukan kejahatan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita mendisiplinkan supaya dia memiliki budi pekerti. Bapak dan Ibu, kalau kita mau pikirkan, kita tidak punya waktu buat anak. Nanti kita tahu bagaimana memberikan tuntunan kepada anak. Kita belajar dari Mazmur 23. Bagaimana kita sebagai orang tua, kita mencegah. Semua ini sudah terjadi. Kalau yang kita sudah bicarakan pakai tongkat itu sudah terjadi. Sudah terjadi, kita memberikan didikan, terus kita menegur, menghajar, dan menyesah. Nah, kita dikasih Tuhan tindakan untuk mencegah anak kita tegur, kita hajar dan sesah. Ada tuntunan yang Tuhan berikan. Mari kita belajar dari Mazmur, Bapak dan Ibu. Mazmur sebentar Bapak dan Ibu. Mazmur 23 ayat 3. Kita baca sama-sama. Inilah firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kami bacakan sekali lagi, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya yang kudus. Apakah bapak dan ibu sebagai orang tua sudah menuntun anaknya ke jalan yang benar oleh karena nama Tuhan? Bapak dan ibu, tugas menuntun atau menghajar, mendidik itu kalau hanya diberikan kepada guru di sekolah dan guru sekolah minggu, bagaimana? Apa peran kita sebagai anak, sebagai orang tua untuk menuntun anak? Bapak dan ibu, apakah kita sebagai orang tua pernah meluangkan waktu untuk makan bersama dengan anak? Mungkin di pagi hari sebelum pergi ke kantor dan anak-anak pergi sekolah, kita memberikan mereka edukasi budi pekerti, mengingatkan mungkin dengan cara ringan, menuntun mereka kepada suatu tuntunan sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana bapak dan ibu memberikan tuntunan sedangkan bapak dan ibu sendiri tidak memiliki tuntunan Tuhan itu di dalam hidup bapak dan ibu? Segala sesuatu harus dimulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa menjadi orang tua yang menuntun anak-anak kita kalau kita sendiri tidak dituntun oleh firman Tuhan. Bapak dan ibu saja tidak pernah baca firman. Bagaimana bapak dan ibu menuntun firman? Bapak dan ibu sendiri saja tidak pernah waktu yang rutin diberikan waktu kepada Tuhan untuk bersekutu dan menerima tuntunan dari Tuhan. Bagaimana seorang buta menuntun orang buta? Yang ada masuk jurang. Bapak dan ibu, jadilah orang tua yang menerima tuntunan dari Tuhan sebelum kita menuntun anak kita. Kita harus mau dituntun. Kita periksa hidup kita. Apakah hidup kita sebagai anak Tuhan sudah sesuai dengan tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan. Sebelum kita menuntun anak kita. Sia-sia, soalnya apa yang kita berikan kepada mereka ketika kita menuntunkan kepada anak-anak kita, kalau kita tidak dituntun dalam firman, dalam roh, dituntun oleh roh itu sendiri, maka kita tidak akan bisa menuntun anak-anak kita. Berikanlah diri kita dituntun untuk Tuhan, dituntun oleh firman, dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana kita dituntun oleh firman dan Roh Kudus kalau kita tidak pernah menyediakan waktu buat Tuhan, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan? Kalau kita tidak dituntun oleh roh, kita tidak bisa menuntun anak kita. Itu sama dengan kita menuntun yang buta dan menuntun yang buta. Orang buta menuntun yang buta masuk jurang. Ini teguran bagi orang tua. Bapak dan ibu dan saya sebagai orang tua, kita harus mau dituntun oleh Tuhan. Dituntun itu menyangkut tuntunan firman dan tuntunan roh. Karena ketika kita membaca firman, hanya roh yang memampukan kita untuk mengerjakan firman Tuhan. Tanpa roh, kita tidak akan, Roh Kudus, roh yang benar itu tidak bisa kita melaksanakan tuntunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau tuntunan itu sebagai sebuah hukum atau aturan, itu tuntunannya Bapak dan Ibu. Itu hanya sebuah tuntunan, hanya sebuah aturan kalau kita tidak melaksanakannya. Bagaimana kita bisa menuntun orang lain? Anak kita. Mari Bapak dan Ibu, kita periksa diri kita masing-masing. Termasuk saya periksa diri saya. Supaya saya juga bisa menjadi tuntunan bagi orang lain. Tidak menjadi batu sandungan. Seringkali saya juga menjadi batu sandungan. Tetapi melalui firman ini saya ditegur untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena saya hidup dalam tuntunan Tuhan. Ketika saya tidak hidup dalam tuntunan Tuhan, maka saya tidak akan bisa menjadi tuntunan bagi orang lain. Saya akan menjadi batu sandungan. Seringkali banyak bapak dan ibu juga menjadi batu sandungan bagi anaknya. Kalau marahin istri itu, semua kebun binatang dikeluarin. Bagaimana kita bisa menuntun anak kita kalau kita memberikan teladan yang tidak baik bagi anak kita? Bapak dan ibu, mari kita menerima tuntunan Tuhan. Sediakan waktu. Bapak dan ibu, saya mengingat setiap malam waktu saya masih kecil, bukan saja kecil, sampai saya sudah masih kami kumpul seluruhnya di Medan. Saya punya orang tua, ibu saya ya Bapak dan Ibu. Ketika kami sudah selesai mengerjakan PR, dia membimbing kami untuk melakukan kebaktian singkat. 15 menit saja Bapak dan Ibu. Kami membaca firman Tuhan, kami bernyanyi dan berdoa. Sederhana. Tetapi kami mendengar firman Tuhan yang diajarkan ibu kami. Dia membiasakan kami mendengar firman Tuhan. Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu tidak punya waktu yang banyak. Apakah setiap hari tidak bisa dilakukan? Mungkin 2-3 minggu, 2 atau 3 sekali seminggu 3 atau 2 kali bisa kita lakukan.
Bagaimana anak-anak kita mendengarkan kebenaran untuk bisa dituntun kalau dia tidak pernah dengar firman Tuhan? Tidak cukup hanya di gereja Bapak dan Ibu. Makanya sediakan waktu untuk mesbah keluarga, bagi keluarga. Sebentar saja, cukup 15 menit, tidak perlu sampai berjam-jam. Asal dilakukan dengan rutin. Bapak dan Ibu, batu kalau disiramin air yang tetes-tetes setiap saat, dia akan berlubang. Jadi begitu juga, tidak perlu waktu lama untuk bisa kita mengerti akan firman Tuhan. Tetapi kalau itu dilakukan rutin, itu akan memenuhi hati kita. Sedikit setiap hari hati kita penuh dengan firman. Seperti itu Bapak dan Ibu. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Sediakan waktu Bapak dan Ibu. Pertama sekali sediakan waktu secara pribadi kepada Tuhan untuk dituntun. Setelah itu berikan waktumu sebagai orang tua untuk menuntun anakmu. Baru itu namanya bisa menuntun. Terakhir, kita akan baca dari 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. Ini saya dapat dari Tuhan sekitar 15 menit sebelum ini di-record. Tuhan kebetulan saya baru di Samuel, Tuhan mengingatkan saya baca-baca lanjutan firman yang kamu sudah baca hari ini. Saya mendapatkan rema ini dari Tuhan, 1 Samuel 3 ayat 13 sampai 14. 1 Samuel 3 ayat 13 sampai 14. Kami bacakan. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat bapa tetapi ia tidak memarahinya. Mereka memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Kami bacakan sekali lagi. Sebab telah kuberitahukan, ini Tuhan memberitahukan. Sebab telah diberitahukan Tuhan kepadanya, yaitu Eli, bahwa aku akan menghukum keluarganya, yaitu keluarga Eli, untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahui. Yaitu apa dosa Eli? Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat bapa tetapi ia tidak memarahinya. Eli dihukum Tuhan, dosanya tidak akan terampuni karena dia tidak memarahi anak-anaknya ketika anak-anaknya melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Wow, kita sebagai orang tua, jika kita tidak memarahi atau tidak menegur atau tidak menghajar atau tidak menyesa anak ketika anak kita melakukan kesalahan, maka dosa kita tidak diampuni seperti Eli. Kita tahu mereka melakukan kesalahan, tapi kita tidak menghajar, tidak menegur, tidak mengajar, tidak menyesa. Bapak dan Ibu, inilah yang ketiga. Hukuman Tuhan kepada orang tua yang tidak menegur kesalahan anak. Dosanya tidak diampuni. Seperti Eli. Eli itu nabi. Nabi Tuhan pada perjanjian lama. Dia yang mendidik Nabi Samuel untuk menjadi nabi. Ketika Hana menyerahkan Samuel pada saat masih kecil kepada Elia. Samuel itu besar dalam didikan Nabi Elia. Dan Elia mempunyai 2 anak, Hofni dan Pinehas. Dan Hofni dan Pinehas itu melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tetapi Elia sebagai nabi atau bapa orang tua dari kedua anak ini tidak menegur. Dan di dalam pemandangan Tuhan, ketika dia tidak menegur kesalahan anaknya, padahal anaknya melakukan kesalahan dan dia tahu dan dia tidak menegur anaknya, Tuhan marah. Dan Tuhan menjatuhkan hukuman kepada Eli bahwa dia dosanya tidak akan diampuni walaupun pakai korban sembelihan atau korban sajian. Bapak dan Ibu, firman ini memberitahukan kepada kita bahwa ada hukuman bagi kita sebagai orang tua yang tidak mendidik, menegur, menghajar dan menyesa anak-anaknya ketika kita tahu anak-anak kita salah. Bapak dan Ibu, Tuhan minta kepada kita, tegur, hajar, sesah ketika kita mengetahui kesalahan anak. Jangan seperti Eli, Nabi Eli. Tuhan tegur dia. Ini menjadi teladan menjadi contoh bagi kita supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Bapak dan Ibu, inilah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tidak mudah menjadi orang tua. Tapi ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua
untuk mendidik anak-anak kita dan menegur serta menghajar serta menyesah. Tapi sebelum itu dilakukan, didik anakmu, tuntun anak kita, didik anak kita. Sehingga bila perlu kita tidak perlu menegurnya karena dia sudah taat akan firman Tuhan. Tetapi bagaimana dia bisa mentaati firman Tuhan? Dia tidak pernah dididik, tidak pernah dituntun. Dia tidak mengerti apa itu kebenaran. Berikan itu. Tegur dia pada waktunya. Jika kita tidak melakukannya, maka Tuhan memberikan hukuman pada kita sebagai orang tua. Inilah kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menegur, mendidik, dan mengajar kita. Tetapi kita percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan mengasihi kita sehingga Dia mendidik kita dan mengajar kita. Jadi jangan mengatakan Tuhan jahat. Tidak. Sebagai orang tua, Dia Tuhan yang adil. Dia Tuhan yang benar. Dia tidak mungkin membiarkan anak-anaknya membuat kejahatan, padahal Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Bagaimana kita menjadi seorang anak tidak melakukan kebenaran seperti Bapa kita? Kita harus sama seperti Dia. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus itu berbicara mengenai kebenaran. Sebab jika kita tidak melakukan kebenaran, kita seperti ragi yang mengkamirkan satu adonan. Kita tidak kudus. Gara-gara satu dosa atau ragi itu, semua adonan jadi terkamir. Seperti itu Bapak dan Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati firman Tuhan pada hari ini. Kita akan berdoa untuk penutup. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Firman-Mu menyegarkan jiwa kami, yang menjadi tuntunan, didikan bagi kami. Ya Bapa, buat pendengar yang ada dan mendengarkan penyampaian firman-Mu, biarlah mereka dididik, ditegur dan dihajar, supaya mereka menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya, supaya mereka bisa menyelamatkan generasi Tuhan di hadapan-Mu, supaya para orang tua juga turut serta menjadi alat di tangan Tuhan untuk menggembalakan anak-anaknya. Terima kasih Bapa, firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah kami menjadi pelaku firman dengan pertolongan Bapa Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan syukur di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yahushua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai ketemu pada sesi terakhir dari seri Keselamatan Keluarga. Tuhan memberkati kita semua.